untuk mengetahui apakah ini waktu yang tepat untuk perusahaan-perusahaan melakukan IPO, sudah bersama saya Bapak Haryadjit Ramlan, yaitu Ketua Umum Asosiasi Analis Efek Indonesia yang juga sekaligus merupakan Presiden Direktur dari PT Capital Bridge Indonesia. Selamat siang Pak Selamat Haryadjit. siang Pak Unce. Pak Haryadjit, di awal tahun ini sudah ada 4 perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Apakah ini bisa dikatakan sebagai awal yang baik untuk pasar modal Indonesia untuk sepanjang tahun 2014 ya, tentu ini? bagus ya Pak Unce. Ya, kalau kita lihat dengan di tahun kuda kayu seperti ini, di awal tahun Januari sudah meluluskan 4 dari perusahaan yang IPO, ini saya rasa satu hal yang sangat bagus ya bagi pasar modal kita. Dan saya yakin ini akan diikuti oleh emiten-emiten lain, apakah itu di semester pertama maupun nanti di semester kedua. Oke, kita melihat adanya pergelaran pemilu untuk tahun ini, apakah ini juga akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang berniat untuk IPO di tahun ini, kemudian akhirnya untuk menahan ataupun memundurkan jadwalnya? Ya, benar. Pemilu tidak hanya di Indonesia, saya rasa hampir di seluruh dunia, termasuk Amerika tentunya, itu semua mata pasti tertuju ke sana. Salah satu yang menjadi faktor penentu apakah itu risiko, salah satunya politik. Dan ekonomi ini berkaitan erat dengan politik. Dan kita ketika dalam waktu dekat ini kehadiran pemilu di tahun 2014 ini untuk menentukan siapa presidennya, tentu juga kebijakan dari calon-calon presiden yang akan terlihat ini, apakah ini selaras dengan emiten-emiten itu sendiri. Jadi menurut saya sih sangat pasti ini akan berpengaruh terhadap emiten kita. Oke, lebih ke sentimen negatif atau positif terhadap saat ini pemilu bisa dijadikan katalis yang membuat investor ini menunggu. Karena apa? Mereka pasti ini siapa presidennya. Demikian juga dari sisi emiten, apakah pada saat timing untuk mereka untuk IPO ini juga ditunggu. Kalau terutama emiten-emiten yang besar, saya yakin mereka menunda. Kenapa? Karena sayang momentum yang bagus ini akan kalah dengan pamor atau pembicaraan pemilu yang sampai saat ini kita lihat saat ini yang ramai diperbincangkan bukannya siapa yang go public, siapa calon presiden sekarang. Jadi itu akan ketutup dengan faktor politik itu sendiri. Jadi saya yakin akan ada penundaan di semester kedua nanti untuk emiten besar. Nah, untuk emiten yang kecil-kecil saya rasa atau di second liner ini momentumnya adalah pada saat semester pertama. Oke, dilihat dari bisnis perusahaan yang listing maupun yang akan IPO pada tahun ini, apakah ini cukup menarik sebenarnya untuk minat investor? Ya, kita lihat ada perbankan ya, kemudian kita lihat ada TV, kemudian kita lihat juga mungkin ke depan nanti ada telekomunikasi, yang kita lihat ada linknet juga yang akan ini. Jadi semua sama sentimen, tapi memang ada beberapa sektor yang masih menjadi harapan investor adalah seperti consumer ya, karena ini akan berpengaruh sampai kapanpun, termasuk juga ke telekomunikasi. Kalau saat ini yang kita lihat adalah emiten-emiten ini saya rasa demand-nya ada, tapi bukan berarti ini adalah satu yang bagus maupun yang jelek, demand-nya ada. Dan kita lihat 4 ini saya rasa juga diterima oleh publik, dan 4 ini ternyata kepemilikan sahamnya juga lebih dari 500 investor, dan saya rasa ini hal yang sangat bagus di awal tahun. Oke, kembali ke pemilu Pak Haryadjit, resiko apa sih Pak yang paling terburuk yang bisa didapat oleh perusahaan-perusahaan yang berniat untuk IPO pada tahun ini? Ya, satu yang menjadi kebiasaan dari emiten yang dari kacamata investor adalah biasa adalah kapitalisasi. Yang go public ini besar atau kecil? Berapa sih kapitalisasinya? Ini yang pertama dilihat. Kalau mereka di atas 1 triliun, 2 triliun tentu ini akan marak. Tapi bagi yang kecil, misalnya di bawah 500 miliar, ketika dia melakukan ini, nanti akan terjadi perkawinan ini hanya saham second liner. Nah, ini satu ya. Jadi larinya adalah likuiditas akan. Kedua, ketika nanti terpilih, misalnya adalah salah satu presiden, ternyata kebijakan sebelumnya, apakah itu di partai, apakah dia di manapun ini, ternyata saya beda ya, mindset saya seperti ini, presiden yang terpilih ini. Nah, ini juga dari kacamata investor juga akan melihat, ini kelihatannya kurang bagus culture-nya ya. Nah, itu bisa saja. Dan yang kita bisa lihat adalah ya mudah-mudahan siapapun presiden yang terpilih ini bisa selaras dengan capital market kita, karena salah satu pertumbuhan ekonomi ya pasar modal kita menjadi salah satu barometer yang utama juga. Jadi kalau presidennya misalnya kurang familiar terhadap capital market, saya rasa ini akan ada sedikit kurang bagus bagi capital market kita. Oke, nah sebenarnya kapan waktu yang tepat untuk perusahaan-perusahaan ini melakukan IPO? Walaupun tadi Pak Haryadjit mengatakan jika
banyak yang akan menunda sepertinya setelah Iya. hasil pemilu keluar. Nah, bagaimana kalau misalnya hasil pemilunya ternyata tidak sesuai dengan harapan pasar, Ya, Pak? kalau saya ada dua tipe ya. Kalau misalnya dia emiten yang dalam arti second liner gitu yang nilai kapitalisasi yang relatif kecil, timingnya seperti ini. Kalau dia melakukan penundaan, saya khawatir ternyata ada saham yang big cap juga dia menunda di sana di di semester kedua. Kalau dia melakukan penundaan sama, maka yang kecil ini akan tertutup. Jadi saya rasa apakah di semester pertama maupun semester kedua itu sama. Jadi peluangnya ada. Tapi seyogyanya yang saya amati dari kacamata saya, maka yang big cap ini akan masuk di semester 2 setelah pemilu. Tapi yang ini mau tidak mau dia harus di sini karena akan kalah pamor ketika dia go public bareng-bareng, entah itu bulannya ini investor akan oh ini aja yang paling bagus ini kan akan saya pilih seperti itu. Nah, implementasi untuk fraksi harga baru kemudian juga jumlah pengurangan saham di tier lotnya kan akan sudah berlangsung di awal tahun ini, Pak. Sebenarnya ini bisa menjadi sentimen yang cukup baik tidak untuk para perusahaan untuk akhirnya untuk IPO. Kalau dari sisi fraksi saya belum melihat ya. Tapi kalau demand dari sisi lot size yang tadi dari 500 lembar menjadi 1 lembar untuk 1 lot, ini peluangnya besar. Jadi teman-teman misalnya mahasiswa atau anak SMA ataupun ibu rumah tangga dan ini akan memunculkan investor-investor dan harapan kita siapapun yang akan go public terutama yang big cap maupun yang UKM ini saya yakin akan diterima. Kenapa? Di semua negara ya ini IPO itu ditunggu dan kita tahu di Indonesia IPO itu ada sumber utama orang untuk masuk pasar modal. Makanya kalau kita lihat Cina menunda untuk IPO dan di Januari ini dibuka lagi karena ada satu case terhadap finansial di sisi accountingnya. Nah penundaannya ternyata sudah memunculkan 750 perusahaan yang akan go public. Nah ini akan menjadi momentum ya bagi siapapun, apakah itu investor yang akan baru masuk, apakah calon emiten yang akan masuk. Ini 2014 adalah peluang untuk masuk karena untuk apa menunggu tahun 2015 karena momentumnya sangat bagus tahun 2015. Kan melihat nanti yang IPO akan lebih tinggi dibandingin tahun lalu sampai 31 perusahaan tahun ini. Harapan kita harusnya bisa ya dengan melihat Januari sudah 4 emiten seyogyanya bisa. Dan bagaimana cara atau trik dari Bursa Efek sendiri mengajak calon-calon emiten untuk siap go public ke pasar modal termasuk RSRO termasuk seluruh stakeholder pasar modal itu sendiri. Terima kasih Pak Raja. Terima Oke, kasih. demikian Fani wawancara saya dengan Ketua Umum Asosiasi Analis Efek Indonesia Bapak Haryajid Ramlat. Kembali Anda ke studio.